Halo guys, selamat datang kembali di Bikin Bikin. Nah, di kategori otodidak bikin-bikin ini, saya mau bikin kategori itu yang mengkhususkan untuk belajar gitu ya. Tapi bukan saya ngajarin kalian sih, lebih tepatnya saling belajar, atau bisa dibilang kalian nonton saya belajar deh. Nah, sebelum memulai belajar ngelas stick ini, saya pengen bahas untuk budgeting alat-alat mesin las ini ya, dari mesinnya, tabung, dan segala macamnya lah sampai safety gitu kan. Kira-kira dengan budget berapa, kita bisa dapat apa gitu. Jadi untuk budget mesin las ini nggak terlalu kecil dan nggak terlalu mahal gitu ya, tapi menurut saya sih cocok gitu buat pemula gitu. Nah, kayak gimana alat-alatnya dan berapa harganya? Ya udah, kita mulai aja guys. Oke guys, jadi pertama-tama itu mesin lasnya sendiri ya. Jadi saya pakai mesin las stick itu multiple itu yang seri expert dengan kode itu TIG 200ASA. Jadi sebenarnya kalau ngelas stick itu kita bisa aja pakai mesin las MMA gitu ya. Kita convert untuk jadi las stick atau argon gitu. Cuman kekurangannya adalah kita nggak bisa akses metode penghidupan busur lasnya itu pakai high frequency ya. Dan dengan mesin las ini bisa. Jadi saya beli mesin las ini kalau nggak salah itu akhir tahun 2017 gitu. Dan dari sekian banyak mesin las yang kira-kira saya pilih itu menurut saya ini yang paling harganya paling bersahabat gitu untuk pemula gitu ya. Bisa dibilang sih murah banget sih untuk kelasnya gitu lah, maksimal ampere 200 gitu ya. Jadi saya pakai mesin las ini dari awal belajar, dari nggak tahu sama sekali sampai ya sekarang lumayan agak bisa lah. Tapi saya nggak bakal review mesin ini secara detail, saya cuman ngasih penjelasan secara umum aja kira-kira mesin ini bisa ngapain gitu deh. Dan harganya berapa gitu ya. Nah, untuk patokan harga ini saya ngecek di Topet nih guys ya. Jadi lumayan banyak yang jual nih tokonya nih. Dan harganya itu memang nggak banyak berubah ya dari tahun 2017. Jadi kisarannya itu sekitar 7.250 ya. 2.250 dan 2.300 lah. Itu kan kalau kita beli online belum termasuk ongkir ya. Cuman kalau di toko mungkin ya agak beda-beda sedikit lah. Bisa jadi kalaupun yang dapat murah gitu, kita asumsikan beli di toko gitu ya. Ya saya kasih harga mungkin sekitar 2,4 lah untuk mesin lasnya aja. Nah, harga setiap alatnya ini kita catat ya guys. Nanti kita totalan di belakang video nih. Nah, kalau kalian pernah lihat mesin las Multipro itu biasanya kan warna biru ya. Di situ ada tulisannya Multipro profesional gitu. Sedangkan yang abu-abu ini yang harganya itu memang lebih murah gitu. Itu ada embel-embel expert gitu. Expert itu kan artinya ahli ya. Padahal mesin las ini bisa dibilang entry level gitu lah. Kenapa dibilang ahli ya? Ini menurut saya aja sih. Jadi kalau misalkan kita bisa menghasilkan las-lasan yang bagus dengan mesin las murah meriah ini, itu bisa dibilang kita ahli gitu. Karena kalau kita pakai mesin las yang lebih bagus gitu ya, yang level di atasnya inilah gitu, itu untuk mendapatkan hasil las yang bagus itu harusnya sih lebih mudah kalau kita udah menguasai mesin las yang basic ini nih gitu. Ya itu menurut saya aja sih, makanya dibilang expert gitu ya. Sedangkan 450 watt itu ya itu mungkin untuk ngelas 10-20 ampere lah baru bisa dapat sekian watt itu. Nah, justru itu enaknya pakai mesin las TIG HF itu, kita bisa dengan mudah menghidupkan busur las itu di ampere yang kecil, 10 atau 20 ampere. Dan saya pernah pakai 10 ampere itu bisa mudah gitu ngidupinnya ya. Ini ada videonya nih. Kalau kalian pernah nonton video saya yang bikin evaporatornya, di bagian ini saya ngelas itu cukup dengan 10 ampere itu karena stainlessnya tipis banget. Kalau kalian mau nonton bisa klik linknya di sebelah kanan atas layar ya guys. Sebenarnya bisa pakai ampere agak besar gitu ya, cuman tangannya masih amatir jadi nggak bisa cepet-cepet gitu, nanti kalau kelamaan takutnya overheat. Jadi mesin las ini punya daya tarik tersendiri gitu ya dibanding mesin las dengan harga serupa gitu di kelasnya. Karena waktu saya cari-cari mesin las TIG HF itu, saya lihat bagian depannya tuh lumayan rame ya depannya gitu ya. Di sana ada digital display untuk ampernya, ada knob ampernya sendiri, dan sebelahnya tuh ada knob satu lagi gitu tambahan gitu ya. Kalau satunya tuh kan A ya, ampere satuannya ya. Yang satu lagi tuh S gitu. Nah, S itu second itu. Kemarin juga sempat ada yang nanya sini tombol satu fungsinya apa sih gitu kan. Jadi sebenarnya tombol satunya ini yang satuannya S ini second ini itu adalah tombol post flow. Jadi misalkan busur lasnya itu sudah mati gitu ya. Nah, nanti di post flow ini kita bisa setel tuh. Setelah busur lasnya mati, selama berapa detik kita masih mau argonnya itu tetap ngalir ke stang lasnya itu, ke nozzle-nya itu. Itu bisa kita setel dari 0 sama sekali nggak ada post flow sampai dengan 10 detik gitu. Ya, menarik sih karena bisa kita sesuaikan gitu ya post flow-nya. Ya, tujuannya misalkan kita pakai ampere yang agak gede gitu ya. Dan tungsten itu kan warna bisa sampai merah gitu warnanya ya. Dan itu perlu waktu untuk dia dingin sendiri sampai normal lagi gitu suhunya. Nah, post flow ini memastikan itu argon tetap ngalir. Tujuannya nanti nggak ada oksigen yang nyerang si tungstennya itu, dia nanti jadi teroksidasi gitu, jadi hitam gitu warnanya. Dan nggak cuma tungstennya aja, tapi juga las-lasannya juga gitu ya. Kadang kan kalau ngelas pakai stainless tuh cepet banget kematangan gitu kalau terlalu banyak overheat gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah selesai ngelas terus masih merah itu, itu kita kalau masih ada post flow-nya tuh ya kita kita sembur-sembur lah ke besinya itu. Ya gitulah kira-kira lah. Itu menarik aja gitu kalau buat pemula tuh, tombolnya banyak gitu kan, seneng gitu. Ya gitulah.
Nah, dapat juga kelengkapannya ya guys. Kelengkapannya cukup standar, ada stang lastiknya dan perintilan-perintilan itu sama, termasuk stang las buat MMA juga sih. Sama selang argonnya dapat kita. Jadi menurut spek di tabelnya ini ya, itu duty cycle-nya mesin las ini itu 60% di 200 ampere. Jadi lumayan tinggi juga ya dengan budget sekian itu. Nah, pada suatu saat itu saya butuh pengelasan MMA itu pakai elektroda 7016 buat kompresor saya nih. Habis saya betulin gitu kompresornya ya. Nah, karena pada saat itu saya punya mesin las itu yang kapasitas paling besar itu pada saat itu Multipro TIG 200 ASA ini, jadi saya asumsikan itu ini harusnya mampu ya pakai mesin las ini buat saya ngelas dengan elektroda 7016 gitu kan. Nah, ternyata waktu saya tes buat ngelas itu apa ya, busur lasnya tuh kayak melempem gitu, agak nggak stabil, terus kurang garing-garing gimana gitu. Nah, itu karena saya bandingin sama mesin las saya yang kecil, justru 120 ampere itu performanya lebih bagus gitu. Memang nggak mati busur lasnya, tapi ya gitu melempem gitu, jadi kayak apinya kurang stabil gitu. Pada akhirnya saya ngelas pakai mesin las saya yang kecil itu, akhirnya buat ngelas kompresor saya pakai elektroda 7016. Dari situ saya punya kesimpulan, oh pantesan aja ini mesin las ini entry level gitu kan. Meskipun duty cycle 60%, tapi ternyata busur lasnya ya begitu, pakai elektroda yang 7016 itu. Busur lasnya nggak bisa bohong. Tapi itu kan MMA, bukan TIG. Ya, tapi pada dasarnya TIG sama MMA itu power supply-nya sama, cuman yang TIG ini ada tambahan modul untuk high frequency. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan butuh mesin las TIG, terus mau ngelas pakai elektroda 7016 atau 7018, ya mesin las ini nggak rekomen buat kalian. Tapi kalau kalian memang nyari plastiknya aja buat pemula, terus las MMA-nya pakai elektroda 6013, ya mesin las ini rekomen lah. Jadi besok-besok kalau kita lihat mesin las duty cycle di max ampere kok nggak nyampe 60%, tapi harga mesin lasnya lebih mahal gitu. Ya mungkin mesin las itu memang quality over quantity gitu ya. Menurut saya sih gitu. Oh ya, BTW kalau kalian mau nonton video saya yang rekondisi kompresor ini, seperti biasa kalian bisa klik linknya di sebelah kanan layar atas ya. Nah, kira-kira itu ya yang bisa kita dapat dari mesin las TIG HF DC 2 jutaan. Selanjutnya nih, sesuai dengan namanya ya, tungsten inert gas. Kita bakal bahas soal tungstennya nih. Oke guys, jadi menurut saya ini tungsten yang paling umum dipakai buat ngelas TIG gitu ya. Itu yang warnanya warna merah gitu. Itu ada tulisan AWS class itu EWTH2. Jadi E itu electrode, W itu tungsten, TH itu thorium atau thoriated 2%. Jadi tungsten dicampur dengan elemen thorium 2% gitu ya. Gampang banget buat ngakses elektroda yang satu ini. Itu kalau kita beli online itu harganya juga murah dan bisa ngecer gitu ya. Di toko juga banyak sih. Ini udah paling umum lah buat ngelas besi atau stainless. Nah, saya coba cek secara online nih harganya nih guys. Jadi yang diameter 2,4 tungsten warna merah itu harganya sekitar 20.000 ya. Ada yang 19.000 dapat juga tuh. Dan itu bisa ngecer, di toko juga bisa ngecer. Dan itu memang rata-rata yang jual juga biasanya warna merah gitu ya. Ini tungsten paling populer lah. Udah nggak gampang kotor, nggak gampang tumpul, nggak gampang teroksidasi. Kadang kalau nggak sengaja kita nyentuh stainlessnya tuh masih oke gitu bentuk dari busur lasnya gitu ya. Dan busur lasnya juga stabil gitu ya. Dan memang banyak keunggulannya gitu. Mungkin si Thor sendiri bangga gitu. Karena namanya dipakai buat elemen thorium itu kan. Karena sesuai dengan karakternya si dewa petir gitu kan. Kedengeran tuh kayak terlalu bagus gitu ya. Kayak wih, perfect gitu, nggak ada kelemahannya gitu. Ya, dan ternyata memang ada kelemahannya guys. Tapi bukan soal performa nih. Jadi kalau kita lihat thorium di periodic table itu guys, dia itu nongkrongnya itu di bawah gitu ya, bareng si uranium, plutonium, dan kawan-kawannya itu. Dan semua yang nongkrong di situ itu sifatnya radioaktif. Dan thorium sendiri itu termasuk elemen radioaktif. Jadi bahasa gampangnya itu, elemen radioaktif itu adalah elemen yang nggak stabil. Supaya dia stabil, dia itu melepaskan energinya. Nah, energinya yang dilepaskan itu dalam bentuk radiasi. Oke, jadi saya dapat literatur nih guys, ini dari AWS punya nih ya, soal thoriated tungsten tuh, yang warna merah itu. Jadi memang dia itu, thorium itu radioaktif material dan dia melepaskan alpha partikel, radiasi beta dan gamma gitu ya. Ke alpha partikel itu nembus kulit pun nggak bisa ya, kertas gitu nggak bisa dia. Cuman yang beta atau gamma itu lain ceritanya deh. Buru-buru jadi huluk ya, karena radiasinya itu malah ngerusak sel gitu deh. Ya, terus gimana dong?
Nah, tenang guys, jadi thoriated tungsten ini kategorinya masih low level radioaktif material sih ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita pegang gitu sebenarnya radiasinya masih dalam dosis yang kecil gitu lah. Justru yang berbahaya itu waktu kita ngegerinda itu, nah kalau debunya itu nggak kita simpen, apalagi kita nggak pakai masker gitu ya waktu gerinda ya, dan kita hirup itu, nah itu bisa masuk ke dalam tubuh dan tersimpan di, kalau saya baca di beberapa literatur tersimpan di tulang gitu ya, dan ya dia terus memancarkan radiasinya gitu. Ya kalau sekali dua kali mungkin nggak terlalu gimana-gimana ya. Cuman kalau misalkan bayangin setiap hari ruang kerja nggak ada ventilasi, ngegerinda itu nggak pakai masker, debunya kemana-mana kita hirup. Ya sekarang sih mungkin nggak kerasa ya, nggak tahu nanti jangka panjangnya kayak gimana kan. Jadi kalau yang saya baca itu SOP-nya itu debunya itu harusnya disimpan gitu ya, jangan sampai kebuang-buang kemana-mana gitu, karena memang itu material radioaktif. Sayangnya saya nggak punya Geiger counter nih guys untuk ngasih lihat radiasinya gitu ya, karena kalau kita pakai alat ukur itu kita deketin ke tungstennya, nih kurang lebih suaranya kayak gini nih. Nanti kalian cari aja videonya, banyak kok. Ya mungkin ada yang skeptis gitu ya, saya pakai tungsten ini udah lama kok, bla 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 bla. Ya memang terserah sih, karena memang kembali ke pilihan masing-masing gitu ya, old habit die hard gitu. Nah justru itu saya ngajak yang lagi pengen baru belajar ngelastik gitu, yang hobi atau yang pengen nyoba-nyoba gitu, karena saya udah tahu oh ternyata kayak gini-gini ya, pemahaman itu mau saya sharing gitu aja sih. Jadi tahu apa dan gimananya, karena beberapa juga ada yang minta kayak bahas soal TIK dong ya, kira-kira kayak gini-gini lah pembahasannya untuk latar belakang gitu ya, supaya nanti apa dan gimananya lebih ngeklik gitu waktu praktek gitu kan, dan lebih termotivasi. Jadi kalau saya pribadi misalkan ada tungsten yang lebih aman gitu, yang meskipun performanya 10 atau 15% di bawahnya yang merah ini, ya udah nggak apa-apa saya pilih yang itu. Karena saya nggak mau bikin mini Chernobyl nih di workshop saya ya kan, terutama yang mau ngelas di workshopnya deket rumah gitu kan, anak-anaknya main di situ segala macam ya, kayak gitulah. Jadi saya pribadi tungsten merah ini saya pensiunin. Jadi pakai apa dong ya kan? Jadi sebenarnya banyak alternatif lain dari tungsten warna merah itu ya, dengan bahan tambahan seperti cerium, lanthanum, dan lain-lain. Nah, kalau kita cek secara online di Tokopedia ini contohnya, itu banyak yang jual ya sebenarnya. Cuman karena jarang yang beli, itu nggak bisa ngecer, jadi belinya harus satu pak. Dan satu pak itu harganya ratusan ribu gitu. Kan malas juga ya kalau sebulan satu aja belum tentu habis gitu. Mungkin karena memang jarang yang beli, jadi nggak diecerin gitu ya. Jadi biar beli semua gitu, biar nggak rugi gitu. Kalau merah kan banyak yang beli, jadi diecerin nggak masalah, cepat habisnya gitu lah kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini banyak beli yang warna aneh-aneh gitu deh, selain yang merah ya kan. Jadi ada warna purple, biru, abu-abu. Nah itu sih pengen nyoba, cuman nggak bisa ngecer gitu, jadi ya susah ya. Nah untungnya beberapa alternatif itu yang relatif mudah untuk diakses nih. Nah, saya punya beberapa nih guys. Ini salah satunya yang warna abu-abu nih ya. Ini seriated atau cerium 2% nih. Ini dari Dayden sih. Cuman nggak tahu sih kalau dijual eceran apa enggak ya. Nah, selanjutnya itu yang lebih gampang lagi diakses tuh. Nah, ini Multipro tuh punya juga tuh. Jadi dia punya merah, hijau, sama gold. Warna emas tuh ya. Nah, kalau yang hijau tuh buat AC, nah goldnya ini bisa DC nih. Jadi yang kuning gold ini itu lanthanum 1,5% gitu ya. Kalau yang biru tuh kan 2% tuh, sama lanthanum juga. Kalau yang ini 1,5%. Nah, ini kalau online nggak bisa juga ngecer nih. Harus beli satu pak isi 10. Harganya lumayan lah. Jadi saya beli di toko lokal nih. Jadi kalau beli di toko harusnya sih bisa ngecer gitu ya. Karena saya juga nemu nih yang eceran nih. Jadi harganya itu yang 1,6 mili itu harganya 30.000, dan yang 2,4 itu harganya 42.000. Ya lumayan lebih mahal ya daripada yang merah gitu kan. Tapi kan udah tahu sendiri lah ya merah tuh kayak gimana. Itu juga mahal juga karena mungkin masih jarang yang pakai gitu. Ya udah nggak apa-apa sih. Berarti kita catat aja ya. Kita minimal pakai dua nih. Yang 1,6 sama 2,4 nih. Berarti 30.000 sama 42.000 untuk tungstennya. Dan saya juga udah nyoba tungsten ini buat ini pakai DC plus pulse. Nah, itu mantap juga kok performanya. Saya pakai mesin las yang ada pulse-nya gitu deh. Penasaran? Pantengin terus bikin-bikin ya. Oke guys, selanjutnya nih sesuai dengan namanya lagi nih, tungsten inert gas. Kita akan bahas soal gasnya nih. Oke guys, jadi dalam pengelasan TIK itu kita harus pakai gas ya, karena sempat ada yang nanya, bisa nggak ya ngelas TIK tanpa gas? Nah itu jawabannya nggak bisa ya, kita harus pakai gas, dan gasnya itu adalah gas inert. Jadi gas inert itu yang gas yang tidak bereaksi secara kimiawi dalam kondisi tertentu gitu ya. Gas inert yang biasa dipakai itu adalah helium atau argon. Jadi biar clear ya,
karena ada yang nanya, bisa nggak ya pakai oksigen, pakai angin kompresor, pakai apa gitu, asetilin. Itu jawabannya nggak bisa ya, jadi helium atau argon. Ada juga sih yang bilang bisa pakai nitrogen gitu ya, cuman tuh nggak 100% juga sih, itu dicampur gitu ya, dan itu nggak semua logam bisa, jadi nggak fleksibel gitu. Yang paling fleksibel dan ekonomis itulah argon. Helium bisa juga, cuman nanti kalau saya kasih tahu harganya pasti kalian ketawa-ketawa deh. Sebenarnya ukuran yang umum tuh ada 3 ya, cuman yang masih kategori ekonomis itu ukuran 2 meter kubik sama 6 meter kubik. Nah ini ukuran 2 meter kubik segini, ini isinya CO2. Nah yang biru ini 6 meter kubik, yang ini argon. Jadi untuk tabung gas argon ini sebenarnya skemanya macam-macam ya guys. Salah satunya tuh misalkan kalau kita untuk keperluan bengkel dan makainya sering dan habisnya juga rutin, itu biasanya kita kasih deposit ke supplier gasnya. Jadi kalau misalkan habis, tabungnya tinggal tuker-tuker aja gitu. Cuman karena saya itu pakainya juga nggak tentu, jadi saya mau beli tabung sendiri gitu. Saya mau cari yang baru gitu. Jadi pertimbangan saya ambil yang ukuran 6 meter kubik ini adalah waktu masih sering manggil tukang las tik ini, itu dia bawa tabung 2 meter kubik gitu ya, dan itu cepat banget habisnya. Jadi saya pikir-pikirnya mending ambil yang gede aja sekalian biar agak awet gitu deh. Nah ini saya beli itu di Jakarta ya guys. Jadi di Jakarta itu harganya 1.650.000, itu udah sama isinya, udah sama argonnya ya. Jadi tabung plus argon, dan itu bener-bener gres, tabungnya baru, produksi baru, dan bukan rekondisi gitu ya. Tapi itu harga belum plus ongkir tuh. Plus ongkir itu pakai ekspedisi darat, jadi tambah 260.000. Jadi total itu 1.910.000 gitu ya. Saya agak lupa sih, cuman kalau saya hitung-hitung kayaknya lebih murah beli langsung dari sana deh daripada beli lokal. Kayaknya gitu ya, seingat saya ya. Nah, tapi milih tabung ini jangan cuma pertimbangin soal bakal lama habisnya apa enggaknya. Cuma kalian juga harus nyesuaiin sama supplier gas lokalnya ada apa enggak gitu. Bisa nggak dia ngisi 6 meter kubik di sana kayak gitu-gitu ya, itu harus dipertimbangin. Misalkan kalau nggak bisa, ya udah kalian beli yang 2 meter kubik. Karena biasanya supplier lokal itu dia punya tabung 6 meter kubik, itu bisa didistribusin ke tabung 1 meter kubik dan 2 meter kubik gitu. Jadi secara manual gitu deh, diisi ulang gitulah manual. Sedangkan kalau 6 meter kubik ini ngisinya itu ya harus pakai alat pengisian yang gede gitu. Dan sebenarnya di tempat saya itu kalau supplier lokal itu nggak mungkin bisa ngisi 6 meter kubik nih. Jangan kan di supplier lokal, di supplier besar itu namanya Samator ya di tempat saya itu. Samator itu kayak Pertamina-nya tapi jualan gas gitu. Itu dia nggak bisa ngisi 6 meter kubik argon. Bisanya CO2 bisa dia. Oksigen, nitrogen, sama CO2 itu yang umum. Argon nggak bisa. Argon itu harus dibawa ke Surabaya. Jadi saya kalau mau ngisi argon ini, mau isi ulang nih, itu harus nunggu 2 minggu paling nggak, karena tabungnya harus dibawa ke Surabaya buat diisi, terus balik lagi, terus saya jemput. Ya kira-kira kayak gitu. Ya lumayan lah. Nah ini tempatnya nih, Samator nih. Lumayan agak jauh. Benernya setengah tiang nih waktu pas Pak Habibie meninggal kayaknya nih. Nah, kalau isi ulang nih guys, di tempat saya nih ya, itu harganya 390 karena harus ya lumayan dari Bali dibawa ke Surabaya ya kan, dibawa lagi ke Bali, nanti saya jemput lagi ya kayak gitulah. Sedangkan kalau di Jakarta tuh ngisi ukuran 6 meter kubik itu cuma 230.000 gitu kan. Ya lumayan bedanya 100 sekian gitu. Tapi masih masuk lah. Nah, kalian penasaran nggak sama yang helium tadi? Kalau kita punyanya mesin las DC kayak Multipro yang saya punya itu ya, mau ngelas aluminium, kita bisa ngelas aluminium itu pakai gas helium itu. Tapi tahu nggak berapa harganya tuh? Isi ulang aja nih ya, belum termasuk purging nih kalau pakai tabung yang bekas atau tabung bekas isi gas lain gitu ya. Itu harganya, bentar. Isi ulang doang nih, ukuran 6 meter kubik. Itu harganya 3.690.000 dan itu harga Jakarta guys. Helium itu ya, isinya lebih mahal daripada harga tabungnya ya kan, mantap kali. Makanya mending beli mesin las AC/DC ya kalau buat las aluminium ya, nggak usah lah heliuman lah. Oh ya guys, mumpung bahas gas helium yang aduhai itu, jadi gas helium tuh sering dijadiin kambing hitam gitu ya, karena saya pernah baca orang nge-share gitulah berita statusnya gitu, balonnya terbakar kena muka anak kecil gitu kan karena gas helium. Nah itu dibedain ya guys, gas helium tuh kan tadi ya gas inert gitu, jadi gas helium tuh nggak mungkin terbakar. Jadi sebenarnya yang dipakai buat balon-balon itu ya murah dan gampang dijangkau, itu gas hidrogen gitu ya, dan gas hidrogen itu jauh lebih ringan daripada gas helium, dan itu gas itu sangat-sangat mudah terbakar. Jadi kalau kalian pernah lihat apa tuh Zeppelin Hindenburg yang terbakar itu, itulah efeknya kayak gitu tuh hidrogen itu. Memang lebih ringan dan mudah terbakar dan gampang diakses juga sih gasnya. Bahan bakar masa depan banget lah.
Oke guys, selanjutnya kita butuh regulator gasnya ini ya. Jadi fungsinya itu untuk nurunin tekanan dari tabungnya yang tinggi banget itu ke tekanan yang bisa kita pakai untuk ngelas. Kira-kira kayak gitu ya. Nah ini saya pakai regulator argon dari Multipro ya. Tampilannya agak beda ya. Ini kayak regulator apa ya? Oksigen ya. Orang bilang kayak regulator oksigen atau acetylene gitu. Cuman tampilannya aja sih sebenarnya. Oke guys, coba kita cek harganya secara online ya. Nah kalau yang biasa-biasa aja tuh harganya ya lumayan murah juga ya, 130.000 gitu, belum termasuk ongkir sih. Yang agak bagusan dikit mungkin sekitar 300-an lah. Coba kita cek yang Multipro yang persis kayak saya punya tuh. Oh iya, 100 ribuan guys. Sampai sekarang sih nggak pernah ada masalah ya. Cuman kadang-kadang tuh regulatornya tuh kayak bunyi cuman masih aman gitu. Itu cuman kadang-kadang aja. Jadi kalau mau yang bagus itu cari yang agak mahal itu, harga 300-an nih yang hitam. Tapi kalau mau yang murah cukup dan bisa berfungsi gitu, ya punya saya ini juga cukup gitu. Dan harganya itu online 130 ya. Kalau misalkan beli toko mungkin lebih mahal sedikit lah. Ya 150 lah ya, anggap sama ongkir gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal safety gear-nya nih guys. Karena saya bukan orang sakti, jadi saya harus pakai safety gitu ya. Ingat ya, safety first bukan sakti first. Beberapa tahun ke belakang itu topeng las otomatis tuh masih agak jarang gitu ya, dan harganya agak tinggi gitu. Kalau nggak salah saya beli itu sekitar 300-400an gitu lah. Nah sekarang tuh harganya jauh lebih murah gitu, karena udah umum dan banyak yang jual gitu ya. Itu bisa sampai 200.000 juga dapat gitu. Nah topeng las otomatis ini wajib ya. Dengan pakai topeng las ini kita nggak perlu mata itu belekan dan segala macem. Kalaupun kalian misalkan udah biasa atau udah kebal gitu ya, tetap aja nggak mungkin mata kita bisa lihat bentuk arcnya secara jelas seperti kita pakai topeng las otomatis seperti ini gitu kan. Terus sinar dari sinar las itu kan sinar UV ya guys ya. Ya kalaupun kalian sekarang kebal, ya nggak tahu nanti jangka panjangnya kayak gimana gitu aja. Dan harganya juga sekarang udah murah gitu. Tuh, ada 130 dapet tuh. Sama ongkir 150 lah. Ya kalau dihitung-hitung pakai rokok ya rokok 20 ribuan gitu berapa sih itu? Berapa tuh? 7 bungkus ya kan? Dan pakai topeng las ini guys, kalau kita baru belajar, baru mau nyoba-nyoba gitu ya, nyoba ngelas gitu, itu jauh lebih fun ngelas pakai topeng las kayak gini nih. Lebih asik gitu. Coba aja, kalau kalian belum coba wajib, dan memang ini menurut saya safety gear yang harus dipakai ya menurut saya. Oke, selanjutnya itu yang nggak kalah penting guys, itu perlindungan pernafasan gitu ya. Jadi kalau kita ngelas itu kan dalam proses pengelasan tuh menghasilkan asap dan partikel yang sama sekali nggak sehat gitu deh. Kita perlu melindungi diri tuh. Jadi biasanya saya pakai dua nih. Kalau TIK itu biasanya saya pakai masker N95. Jadi minimal pakai masker N95 gitu ya. Dan sekarang stoknya itu udah banyak gitu, dan harganya juga udah murah gitu, nggak kayak kemarin-kemarin gitu ya. Tuh, ini nggak nyampe 20.000 nih. Kalau kita pakai aplikasi Tokopedia yang di handphone, itu mungkin banyak toko yang bebas ongkir ya. Jadi 16.000 sekian-sekian itu ya udah segitu harganya satu biji tuh. Oke lah, kita taruh lah bisa beli dua atau gimana. Ya udah kita kasih harga aja 30.000 ya kan. Nah biasanya saya pakai balaclava tuh ya guys ya, karena di sini panas, jadi kalau keringetan tuh lebih enak pakai ini karena keringetnya juga terserap gitu deh. Terus lebih aman juga ya, terutama buat ngelas kayak fluxcore dan sejenisnya itu yang spatternya kemana-mana tuh, meletup ke kepala kita gitu, nggak kena rambut atau kulit kepala kita lah, masih ada balaclava ini. Dan itu murah harganya ya. Ya kalau online sekitar 20.000 lah yang bahannya udah cotton lah. Cuman kalau di toko helm itu ya 20.000 dapat lah. Nah untuk ngelas yang asapnya mantap itu kayak fluxcore, MMA, mic gitu ya, nah itu pakai masker gas ya istilahnya, itu lebih mantap gitu. Itu sekitar 100.000 lah, udah sama filter dua ya kanan kiri. Jangan pilih masker yang filternya di depan ya, nanti ngalingin topengnya lasnya ya kan, pilih yang di samping aja. Nah selanjutnya ini guys, kembali lagi ya, karena saya bukan orang sakti, jadi saya pakai sarung tangan nih buat ngelas nih. Nah sarung tangan buat TIK itu yang enak tuh sarung tangan itu yang lemes gitu, beda sama sarung tangan untuk TIK atau MMA yang tebel-tebel gitu. Nah untuk TIK itu bagusnya itu yang lemes, karena tangannya bakal sedikit lincah lah gitu lah, karena fillernya tuh manual gitu ya. Nah kalau kita cek online itu harganya, saya mau cari yang nggak terlalu murah tapi nggak terlalu mahal juga, yang penting bahannya kulit. Kayaknya 37.000 nih lumayan nih, coba kita lihat nih. Nah ini kayaknya cukup bagus ini, bahannya kulit ya, dan lemes gitu kelihatannya. Harganya 37.000 ya, tambah ini itu ya budgetin 50.000 deh, cukup lah untuk sarung tangannya ya kan. Nah selanjutnya ini ada apron nih guys ya, jadi pelindung buat bagian tangan yang nggak ketutupan gitulah, supaya terhindar dari sinar UV gitu ya. Terus apronnya tuh terutama buat kayak ngegerinda yang berat-berat gitu deh, itu membantu banget. Kalau misalkan kalian mau ngirit, bisa aja sih pakai kemeja lengan panjang bahan jeans gitu ya. Tapi kalau beli pun juga nggak terlalu mahal kok harganya. Coba kita cek online nih, harganya sekitar 70 berapa? 70-an ya. Ya katakanlah 80.000 lah, ini persis punya saya nih.
Kayaknya cukup ya buat safety gear-nya ya. Kira-kira itu ya, safety gear dasar buat kita-kita yang non-sakti dan tidak berasuransi ini. Coba kita totalan dulu deh, kira-kira udah habis berapa nih ya. Nah, ini totalnya guys. 4.862.000 gitu ya. Jadi kalau kita punya budget 5 juta, nah itu masih sisa tuh sedikit tuh. Terus kalau misalkan tabung gasnya kita ganti ukuran 2 meter kubik, nah itu bisa lebih murah lagi tuh. Sisa 100 sekian tuh bisa buat beli apa ya? 145 dapat loh sepatu safety, lumayan kan? Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Oh iya, filler metalnya nih guys. Jadi ada dua ya, filler metal yang umum buat mesin las DC ini, buat besi sama buat stainless. Tapi saya nggak masukin ke budget ya. Jadi kalau yang stainless filler khusus buat TIG itu memang harganya agak mahal sih. Dan itu kalau misalnya kita ngerjain yang kayak buat stainless buat makanan, buat panci pressure gitu ya, nah itu harus pakai yang model kayak gitu tuh. Kalau yang buat latihan sama buat dekorasi, nah itu kita bisa pakai kawat stainless biasa yang kayak gulungan gini ya. Itu cukup lah buat latihan atau buat stainless dekorasi. Dan itu harganya jauh lebih murah memang. Nah, ini satu lagi nih bonus nih guys. Jadi kalau pakai mesin las high frequency itu, karena dia itu untuk ngidupin busur lasnya itu pakai high frequency gitu ya, frekuensi tinggi gitu. Nah, itu kadang mengganggu benda elektronik di sekitarnya gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi yang paling bawah semua tiga itu monitor komputer biasa ya. Yang paling atas itu TV. Nah, itu dia kayak terganggu gitu ya. Karena memang TV lebih sensitif karena dia ada receiver radionya gitu lah. Jadi misalkan nanti ada mau ngelas sekiranya di lingkungan yang mungkin apa ya, pemancar radio, nah itu dihindari ya, karena bisa mengganggu barang-barang elektronik yang ada hubungannya sama radio lah. Oke, kira-kira kayaknya segitu dulu ya guys. Terima kasih udah nonton saya ngomong sana kemari lo ya. Tar dulu. Nah ini nih, Darin Zero udah nungguin nih ya. Cek pemenangnya di Instagram ya guys. Jangan lupa share dan like juga ya. Tapi jangan lupa subscribe guys, karena minggu depan saya bakal review sebuah mesin las yang satu ini. Kayak gimana? Makanya jangan lupa subscribe guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.